Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan kami, Ketua Umum PGRI Bapak Sulistyo. Pak Sulistyo, lalu kita sudah bahas tadi kenapa ini disebut darurat, tapi kita perlu tahu persoalannya itu di mana sih Pak Sulistyo, kenapa guru-guru itu sedikit sekali? Ini persoalannya di mana menurut Anda? Ya. Menurut saya bermula dari data yang kurang akurat, kemudian perencanaan untuk mencukupi kebutuhan guru itu jadi tidak bagus. Apalagi setelah otonomi, memang daerah-daerah bisa mengajukan formasi. Saya lihat selama otonomi, formasi yang diajukan daerah juga sering sekali tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi banyak yang diilhami oleh kepentingan politik karena kepentingan untuk mengangkat tim sukses dan lain-lain. Oke. Dan titipan PNS itu ya Pak? Iya, jadi banyak guru SMP, SMA yang diangkat, padahal sebenarnya ada yang lebih perlu lagi, yaitu guru SD misalnya. Itu salah satu faktor yang saya temukan. Tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesungguhnya pemerintah berkewajiban mengkoordinasi kebutuhan guru ini sekaligus pemenuhannya. Jadi kalau misalnya data itu benar, kemudian daerah mengajukan formasinya tidak tepat, mestinya pemerintah pusat bisa meluruskan bahwa yang Anda butuhkan ini gitu. Nah, saya ingin agar pendidikan kita bermutu, kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi, sehingga harus ada koordinasi antara daerah, apalagi sekarang menurut Undang-Undang Nomor 23 SMA dan SMK akan dikelola oleh provinsi, tentu koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat itu harus semakin jelas arahnya, termasuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan ini. Sekaligus saya kira harus dihitung, jadi tahun ini kebutuhan guru berapa, tahun depan berapa, itu dirancang, sehingga penerimaan pegawai pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Implikasinya adalah berapa lembaga pendidikan guru harus menghasilkan lulusan, sehingga nanti akan ditemukan antara kebutuhan guru, upaya untuk merekrut, kemudian calon guru yang tersedia berapa, saya kira akan match. Sekarang ini pendidikan guru jalan sendiri, mendidik orang, perekrutannya juga tidak berdasarkan kebutuhan, kemudian untuk pengisian pegawai juga begitu. Nah, Pak Sulistyo, ini perekrutan sebenarnya dibutuhkan. Sebenarnya ada prosedur pastinya saat mengangkat, berawal dari lulusan PGRI, dari guru honorer dan akhirnya menjadi PNS. Prosedurnya seperti apa? Dan itu pasti membutuhkan data, sementara datanya tidak akurat. Kalau saya coba cermati, tahun lalu memang sudah ada perbaikan penerimaan pegawai karena ditangani oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Kemudian juga data-data yang dari daerah tidak sepenuhnya bisa dilakukan persetujuan atau pengangkatan. Misalnya ketika ada tes untuk teman-teman guru honorer yang kategori K2 misalnya, walaupun sudah dinyatakan lulus, tetapi karena ada indikasi data yang tidak bagus, dikembalikan ke daerah, kemudian minta persetujuan bupati atau BKD atau wali kota yang bersangkutan, dan sampai sekarang belum selesai. Nah, mestinya prosedur yang dimaksud adalah mulai menghitung kebutuhan real di kabupaten kota, karena SD sekarang kan masih tetap saja ditangani oleh kabupaten kota karena otonomi, kemudian dilaporkan kebutuhannya berapa, pemerintah punya kemampuan berapa. Kalau memang pemerintah mempunyai kemampuan mengangkat sejumlah kebutuhan, penuhilah itu. Kalau tidak, dirancang dalam berapa tahun kebutuhan itu akan terpenuhi. Realnya berapa tahun dari honorer menjadi PNS? Oh, kalau honorer jadi PNS di Indonesia sama sekali tidak ada format yang jelas. Jadi kasihan betul teman-teman guru honorer, sampai sekarang pemerintah tidak punya sistem untuk menyelesaikan mereka. Bahkan yang di luar kategori 1 dan 2 sama sekali tidak ada cara yang bisa diketahui, yang dilindungi oleh aturan, sehingga mereka jelas betul saya honorer hanya sekian tahun, setelah itu akan berubah status jadi PNS. Sekarang sama sekali tidak. Nah, kalau misalnya tenaga honorer ada bagian yang begitu besar begitu, kenapa kok pemerintah tidak meresmikan saja atau memperbanyak saja tenaga-tenaga pengajar yang sudah PNS tersebut, Pak? Kenapa tenaga honorer ini dibiarkan begitu saja, jumlahnya begitu besar, tidak terdata, statusnya tidak jelas, hak-haknya juga tidak diberikan? Seperti pembiaran, menunggu pegawai honorer dirinya.
PGRI sudah mengusulkan agar ada format penyelesaian honorer. Karena memang honorer itu sekarang status kepegawaiannya tidak ada, tidak jelas. Bahkan sebenarnya memang sudah ada peraturan pemerintah yang melarang untuk mengangkat honorer. Tapi nyatanya proses pengangkatan itu kan tetap jalan. Mengapa tetap jalan? Karena memang kekurangan dan tidak konsekuen dengan diangkat guru PNS misalnya. Kepala sekolah itu dengan komite sekolah terpaksa harus mengangkat honorer untuk mencukupi kekurangan itu. Sebab kalau tidak bisa berjalan proses belajar mengajar. Nah, itu salah satu contoh sehingga kekurangan guru diisi honorer, kekurangan guru diisi honorer. Maka honorer semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Ini yang mestinya harus segera ditata, tidak boleh lagi mengangkat, tetapi larangan itu diikuti dengan konsekuensi mengangkat PNS misalnya yang ditempatkan di sana. Nah, kami sebenarnya ingin kalau misalnya pemerintah tidak punya atau belum punya kemampuan mengangkat PNS karena keuangan yang terbatas misalnya, tentu ada cara lain yaitu dalam Undang-Undang ASN yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kontrak. Itu sebenarnya salah satu cara yang bisa ditempuh agar mereka punya status pegawaian. Walaupun sesungguhnya kalau kami boleh memilih untuk guru ya sebaiknya jangan dikontrak, diangkatlah menjadi pegawai tetap. Di beberapa negara ada contoh kalaupun mereka bukan pegawai negeri tapi pemerintah bertanggung jawab sehingga tidak ada guru yang terlantar seperti di Indonesia. Mohon maaf ini sebenarnya sangat memalukan yang namanya guru di Indonesia memperoleh penghasilan 200.000, 300.000 rupiah satu bulan, mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu. Tapi ini bagi guru yang memperoleh penghasilan seperti itu ratusan ribu guru yang memperoleh itu. Apalagi di daerah-daerah tertinggal begitu Pak ya, paling banyak ya. Niat mulianya sudah ada untuk memajukan pendidikan Indonesia, tapi ternyata istilah zaman sekarang mungkin di PHP-in seperti itu ya. Harapan palsu oleh pemerintahnya sendiri Pak. Kita lanjutkan lagi.